Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil wawancara dan kajian mengenai perbedaan pendapat ulama tentang ayat pertama dan ayat terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada poin pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang. Pada bagian latar belakang, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama lebih dari 2 dekade. Dalam proses ini muncul berbagai pandangan di kalangan ulama tentang ayat dan surat mana yang pertama dan terakhir diturunkan. Mengenai hal ini sangat penting agar kita tidak menyederhanakan persoalan dan tidak terjebak pada klaim yang mutlak, apalagi di era digital yang informasi agama tersebar di media sosial tanpa dasar metodologis yang bisa menimbulkan tentang fanatisme dan kesalahpahaman. Selanjutnya, poin kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam kajian ini terdapat 4 poin utama. Yang pertama, ada apa saja pendapat tentang ayat dan surat pertama kali yang diturunkan. Yang kedua, apa saja pendapat tentang ayat atau surat yang terakhir diturunkan. Yang ketiga, bagaimana pendekatan ulumul Quran tentang perbedaan tersebut. Yang terakhir ada apa dampaknya jika informasi yang tersebar itu tidak akurat. Poin ketiga adalah pendapat ulama terpilih. Dalam ulumul Quran terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai ayat pertama dan ayat terakhir yang diturunkan. Berikut adalah rincian pendapat ulama terkait 2 hal penting ini. Baik, ada 2 surat yang menjadi perkiraan atau perdebatan para ulama untuk menjadi surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang pertama ada surah Al-Alaq ayat 1-5, didukung oleh Imam Al-Bukhari dan mayoritas para ulama dengan alasan surat Al-Alaq ini diturunkan di Gua Hiro membuat perintah Iqra atau bacalah. Surat yang kedua ada surah Al-Mudaththir ayat 1-5, didukung oleh Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim dengan alasan surat Al-Mudaththir ini memuat perintah berdakwah secara terbuka atau terang-terangan. Dan ada 3 surat yang menjadi perdebatan para ulama untuk menjadi surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 281 yang didukung oleh Ibnu Abbas dan As-Suyuti dengan alasan surat Al-Baqarah ini diturunkan menjelang wafatnya Nabi Muhammad, berisi peringatan akan kembali kepada Allah. Yang surat yang kedua itu ada Al-Maidah ayat 3 yang didukung oleh Umar bin Khattab sama At-Tabari dengan alasan Al-Maidah ini diturunkan saat Haji Wada menyatakan kesempurnaan agama. Surat yang terakhir ada An-Nasr yang didukung oleh Ibnu Umar, Aisyah dan Al-Baihaqi dengan alasan isyarat selesainya misi dakwah dan tanda wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, poin yang keempat adalah pendekatan dalam ulumul Quran. Ulumul Quran memakai pendekatan riwayat, asbabun nuzul, dan kronologi. Pendekatan komparatif terhadap sanad dan konteks dianggap paling valid karena memberikan gambaran utuh dan ilmiah terhadap periwayatan wahyu. Baik, kita sampai ke poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah hasil wawancara narasumber. Saya memberikan 5 pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan pertama itu berkaitan dengan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau menyatakan atau menjawab ayat pertama yang diturunkan itu ada surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan alasan sebagai wahyu pertama karena didukung riwayat sahih dan menandai awal kenabian. Dan pertanyaan kedua itu berkaitan dengan ayat terakhir yang diturunkan.
Beliau menyatakan atau menjawab surat yang terakhir diturunkan itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281 dengan alasan bahwa berkaitan dengan kewafatan Nabi Muhammad. Pertanyaan ketiga itu tentang pendekatan ulumul Quran. Beliau menjawab, ulumul Quran itu memakai pendekatan riwayat, asbabun nuzul, dan kronologi karena memberikan gambaran utuh dan ilmiah tentang pewahyuan. Pertanyaan keempat itu tentang dampak informasi keliruan di media sosial. Beliau menjawab, penyebaran narasi sepihak menimbulkan fanatisme dan kebingungan di masyarakat. Banyak yang terjebak pada klaim kebenaran tunggal karena minim literasi keagamaan yang tidak kritis begitu. Terus pertanyaan kelima itu ada berkaitan dengan sikap terhadap perbedaan pendapat. Generasi muda sebaiknya, beliau menjawab ini ya, generasi muda sebaiknya membangun sikap terbuka dan ilmiah, menghargai perbedaan pendapat serta tidak mudah menghakimi pendapat seseorang. Baik, sebelum saya tutup presentasi ini, saya ada pantun terlebih dahulu. Biru laut seperti kolam, ikan pari pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.